saya dan Duyan ikut di dalamnya. Pemilik dari tanah dan tambang batubara di Jambi itu adalah Herman Tisna, sahabat kami lama, puluhan tahun. Kemudian kami diajak untuk bergabung di PT BBI. Nah, tapi ketika kami ke notaris, ternyata nama PT-nya pemiliknya sudah diganti oleh tersangka DC yang itu dia sebetulnya sebagai direktur operasi yang dipercaya gitu. Jadi dalam hal ini ada dua kasus. Pertama, kasus pembajakan atau perampasan dari tambang batubara itu sendiri. Perusahaannya diganti, PT-nya diganti kepemilikannya. Yang kedua, pemalsuan akte yang notarisnya pun sudah diperiksa. Yang kedua adalah penjualan tanah, dalam hal ini tanah di Jambi di tepi Sungai Batanghari, itu adalah pelabuhan jeti. Jadi itu untuk mengangkut batu bara tersebut. Di situ tidak hanya tanahnya, tidak hanya jetinya, tetapi juga ada alat-alat beratnya. Jadi memang sudah operasi, tapi tahun itu terabaikan oleh pemiliknya Pak Herman karena batubara waktu itu belum begitu booming. Nah, kemudian tahun 2021 Pak Herman sana ini ternyata sudah diganti semua, jadi kemudian tidak diakui. Pak Herman juga sudah tidak tercatat sebagai pemilik dan sebagainya, ada pemalsuan surat. Akhirnya tahun Juni tahun 2023 saya sama Duyan sama Herman ke Jambi untuk mengurus itu. Nah, kami laporkan, jadi ada dua peristiwa. Satu, tanah alat berat itu di Jambi, Polda Jambi. Yang kedua di Mabes Polisi ini. Dalam hal ini terima kasih untuk Polda Jambi yang responnya bagus sehingga tersangka sudah dinyatakan tersangka dan sudah ditangkap. Nah, kami harapkan juga Mabes Polri di sini mudah-mudahan segera juga memproses perkara ini. Jadi ada dua perkara. Demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Om, kalau boleh dibilang total kerugiannya berapa, Om? Oh, udah banyak banget. Ya, saya angka-angkanya tidak pasti. Mungkin nanti saya bisa cek lagi. Tapi kalau udah ratusan ribu yang keluar dari situ kan berarti udah puluhan miliar. Ya, bukan saya yang dirugikan, tapi Pak Hermannya yang dirugikan. Dan tanahnya itu juga miliaran. Tanahnya itu 1,9 hektar di tepi pelabuhan. Itu Sungai ya, di Sungai Batanghari. Alat-alat berat ya. Jadi kerugian luar biasa. Tidak hanya itu, tapi perampasan PT-nya itu sendiri sehingga yang punya nggak bisa jualan. Sampai hari ini nggak bisa jualan karena menyangkut modinya, RKAP-nya, menyangkut pajaknya, menyangkut semua hal. Itu. Oh, jadi bisa dikatakan seperti modus gitu ya, Om, atau gimana sih? Oh iya, ini kan kita berhadapan dengan mafia tambang yang sebetulnya ketika itu pemerintah komitmen untuk memberantasnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, bisa dinyatakan siapa yang salah, kembali kepemilikannya kembali pada yang berhak gitu. Tadi mudah-mudahan ini segera selesai. Oh, mungkin sudah beroperasi berapa tahun? Apakah Om Roy juga ikut invest di dalam situ atau seperti apa sih, Om? Sebetulnya kan mau, tapi kan kemudian nggak bisa, bermasalah kan. Justru itu ketika kita mau masuk di dalamnya, kemudian kita baru tahu kalau itu bermasalah. Gitu. Ini kan berdasarkan rilis yang saya baca, laporan itu tercatat tanggal 10 Juli 2020. Juli, ya. Dan tersangka ditangkap pada tahun 2025. Ya. Jadi ada rentang waktu selama 2 tahun untuk proses ini. Hampir 3 tahun. Mungkin bagaimana, apa sih alasannya kenapa proses penangkapan pelaku ini begitu lama untuk Iya, ditangkap? Gitu? ini selalu problem kita, problem seluruh tambang di Indonesia. Mafia, kalau kita berhadapan dengan mafia seperti itu. Jadi selalu mereka itu begitu licin dan punya modus-modus tertentu. Misalnya kita laporkan, dia laporkan balik.
Jadi ketika itu kenapa juga kita ikut? Karena dia juga menuduh saya dan Dewi yang ikut terlibat penipuan tambang itu, gitu loh. Jadi kami yang dilaporkan balik, gitu. Tapi Om sebenarnya itu hanya pure untuk membantu Pak Herman ini kan Om? Oh iya, karena kan kita mau bergabung di dalam. Bergabung di dalam PT tersebut. Om, Ami ada indikasi juga pelaku tuh sempat melarikan diri, itu benar nggak sih Om? Oh iya, udah berkali-kali. Jadi memang ini luar biasa. Orang ini di DC ini luar biasa ini. Dan ketika kami berdua ke Jambi itu begitu banyak ketemu orang yang ngomong sama kami mereka ditipu puluhan miliar. Menjadi korban daripada Memang ini modusnya begitu. DC ini. Ya, residivis kok. Mabes ini juga mengatakan itu residivis. Karena selalu modusnya seperti itu. Dan memang ini kayak belut sekali, emang licin. Belut pakai minyak. Memang pakai minyak. Mereka udah manggil dari Polda maupun Mabes yang saya dengar. Mereka udah manggil DC ini. Dan mereka sempat datang. DC ini sempat datang, diperiksa, tapi nggak tahu. Begitu besoknya lagi ada pemanggilan lagi, dia nggak datang. Udah kabur. Udah kabur. Berkali-kali Dan seperti itu, berkali-kali. terulang seperti itu, sehingga makan waktu berapa? 3 tahun, 2 tahun lebih. Dua tahun. 2 tahun lebih ini kita makan waktu. Gitu. Dan untuk kali ini tertangkap. Tapi baru masalah pelabuhan. Pelabuhan. Yang kami harapkan juga Mabes Polri juga melihat kasus ini juga segera menindaklanjuti laporan kami sehingga ditetapkan lagi sebagai tersangka dan kemudian mungkin kalau setelah kasus sana bisa ditarik ke Mabes ini. Om, ini menegaskan lagi Om. Jadi dari pemilik perusahaan ini kan menugaskan si DC ini untuk membeli sebidang tanah gitu ya. Iya. Apakah dari pihaknya itu sudah menurunkan atau membuat sebuah surat kuasa untuk kepada DC ini untuk Saya kira semua sudah. Saya kira iya. Cuman ada tanda terimanya, ada bukti transferan, dan dia sudah mengakui. Dan DC ini mengakui bahwa ada rekamannya, ada WA-nya bahwa minta maaf, Bapak sudah saya anggap Bapak sendiri, saya sebagai anak nakal mau mengembalikan, tolong jangan diproses secara hukum. Ada WA-nya nanti bisa kita share. Mungkin trigger Om Roy sendiri untuk tertarik untuk usaha tambang apa sih Om? Sama pernah nggak sih mungkin ketemu sama DC-nya langsung? DC, saya sendiri belum pernah ketemu DC. Ya pengennya kalau ikut anunya dapat rezeki, ketiban rezekinya gitu. Apalagi sebelah saya ini kan. Sama mungkin trigger awal Om Roy ingin tertarik usaha tambang apa sih Om? Ya itu, kita lihat tambang kan suatu yang menggiurkan. Ini Om, berarti pelaku ini terancam hukuman pidana berapa tahun Om kalau udah? Saya nggak tahu secara hukum, saya nggak bukan ahli hukum, tapi yang kita harapkan yang sepadan aja, orang dihukum sesuai dengan apapun yang dia lakukannya. Jadi kita berharap tidak perlu diperberat atau diperingat, sesuai aja. Tapi kan dia masih ada 2-3 masalah lagi. Yang laporan juga tidak hanya kami, ada beberapa yang melaporkan juga. Nanti kan akan terungkap setelah ini kasus ini diungkap, pasti kami yakin akan ada laporan-laporan lain. Dan saya harapkan terima kasih buat teman-teman wartawan dengan diungkapkan ini sehingga terdakwa tidak bisa main belakang. Kami harapkan itu sehingga ya diproses secara hukum lah. Kami percaya teman-teman Polda Jambi sangat konsen, sangat profesional menangani ini. Juga Mabes Polri Jakarta. Dan juga kalau masuk pengadilan ya. Kalau masuk jaksa demikian juga, hakim demikian, selama di teman-teman pers mengawal ini, saya percaya ini semua akan berjalan dengan baik. Pak Mulai ini kira-kira terkesan mengulur waktu nggak ya dari kepolisian? Karena kan tahu baru lepas Tahu lepas, tahu lagi lepas lagi. Saya kok nggak berani komentar. Sejujurnya saya nggak berani komentar. Ya, tapi satu hal, ya terima kasih lah pada Polda Jambi, semuanya sudah
udah terlaksana lah. Apa yang kami laporkan sudah ditindaklanjuti, ini sebuah apa ya, prestasi yang menurut saya bagus. Om, ini kan tadi Om menjelaskan bahwa banyak total korban yang merasa dirugikan ya. Apakah Om juga berharap bahwa uangnya bisa dikembalikan atau gimana? Maunya sebegitu. Maunya sebegitu. Iya, tapi kayaknya kalau susah ya, susah kalau uang kembali. Minimal ya, perusahaannya dikembalikan, sehingga sahabat kita Herman dan kami juga bisa mengerjakan tambang tersebut. Ya kan, kalau yang udah hilang, ya kita anggap aja nyumbang yatim piatu gitu. Ya. Sama ini kan 12 tanah itu sudah dibangun, ada bangunan lah, ada usaha sekarang yang jalan. Kalau ditaksir total kerugian berapa? Selama 2 tahun dia sudah merampas. Waduh, saya nggak tahu pasaran di sana, tapi bayangin itu suatu tempat yang paling strategis di sungai, di hantaran sungai Batahan itu. Memang sekarang kan di Jambi itu baru meledak tambang sawitnya maupun batu baranya maupun emasnya atau tambang-tambang lainnya baru hebat sekali. Jadi memang dibutuhkan pelabuhan itu, pelabuhan untuk mengangkut hasil-hasil tambang tersebut. Dan itu yang paling dekat dengan tambang kami itu cuma dekat sekali dibanding yang kan ada yang jauh, ada yang 100 kilo, ada yang 40 kilo, 160. ini cuma berapa ya? 13. Ya, ya. Ini dekat sekali, paling dekat tambang kami itu paling dekat dengan pelabuhan. Kalau diestimasikan ratusan miliar ya? Hah? Kalau diestimasikan ya, kurang lebih ratusan miliar nggak sih? Ya, Perkiraan. bisa. Ya, bisa. Ditambah ya, Om. Ya, Bisa. saya nggak tahu, sekali lagi saya nggak tahu pasaran tanah sana, tapi pasti kerugian paling besar. Tapi pelabuhan masih kalah dengan tambangnya itu sendiri. Jadi perebutan tambang ini yang lebih besar, ya kan? Perusahaannya yang dirampok ini yang lebih besar kerugiannya dibanding itu besar, tapi perusahaannya jauh lebih besar. Karena BBI itu kan termasuk pelopor atau perusahaan paling besar di Jambi. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih kami. Terima kasih buat teman-teman ya. Jadi di sini juga Mas Wan mengklarifikasi karena tadinya tertuduh sama Ya, tadinya tertuduh ya Saya pihak Mas Wan tertuduh. ini seolah Sampai- yang melakukan penipuan ya. Iya, padahal yang nipu sebelah ini. Jadi tertuduh dituduhin. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ya, Terima kasih ya. terima kasih. Kalau ada yang mau apa? Biasa silat ya.